Masuk rumah sakit. Di rumah sakit sekarang. Halo teman-teman, ngebahas mobil lagi ya. Kali ini mobilnya bertema tentang mengganti shock breaker. Jadi ini sebenarnya video dokumentasi setahun yang lalu ya. Baru sempat di otak-atik karena baru ingat ada video yang tersisa. Jadi ini proses penggantian shock breaker mobil sedan limo sekitar bulan Juni kalau nggak salah ya, bulan Juni setahun yang lalu. Jadi shock breaker kirinya sudah bocor, jadi tidak mau diganti, dan ini proses penggantian di bengkel terdekat di Ubud. Kalau teman-teman lihat dari pakaian seragam bengkelnya, tahu mungkin ya bengkelnya di mana. Kata ini bengkel cukup rekomendasi ya. Nah, jadi ini sedang dicek dulu roda kiri terlebih dahulu. Bengkelnya ngecek apakah oblak atau tidak, dan ternyata oblak ya. Nah, sekarang pengecekan yang kanan. Jadi yang kanan dicek juga oblak apa tidak, untuk memastikan kaki-kaki yang lainnya itu ada masalah apa tidak. Tapi sebenarnya itu sudah didiagnosa sih, bahwa sebenarnya diagnosa awalnya sedikit salah gitu. Katanya tie rodnya gitu ya, long tie rodnya yang oblak katanya. Namun akhirnya diralat, sempat hampir saja direncanakan untuk diganti hari itu. Namun akhirnya diralat, tidak jadi diganti karena diagnosa terakhir adalah rak setirnya yang sudah oblak. Jadi didiagnosa Bosch rak setirnya yang oblak. Ini yang roda kanan katanya lebih parah oblaknya sebenarnya ya. Benar nih, Kak, bocor kan kirim nih ya? Ya, sempat ngobrol dengan bengkelnya sedikit ya. Selain mengecek roda ini, nanti dicek yang lain juga sih sebenarnya, termasuk dicek ke mesinnya, karena mesin itu ada bunyi ngeritik sedikit gitu ya ketika mobil sedang mulai dipanaskan gitu. Ada dua orang bengkel yang melakukan pengecekan ini, mungkin untuk memastikan atau menyamakan pendapat. Nah, ini bengkel yang rambutnya pelontos lebih berpengalaman sedikit ya. Kayaknya sih begitu, karena temannya banyak nanya. Nah, ini dokternya yang meriksa nih dengan menggunakan stetoskop khusus, stetoskop mobil mungkin ya, untuk mengecek suara yang ngelitik itu. Bukan ngelitik ya? Baru sebulan yang lalu nih ganti busi. Karena merebet nih Kak. Iya, kalau busi kan sampai ini kan. Ganti ini ke pack kenapa dan ya? Ya, koper balap. Oke. Itu kan kedua. Ini bengkelnya sambil menjelaskan juga sedikit kira-kira estimasi permasalahannya di mana. Dia dengan teliti memeriksa suara ngelitiknya itu di bagian mananya gitu. Sempat ngebahas mengenai katanya sehernya gitu ya. Ya, sehernya gitu ya, katanya yang bermasalah. Mungkin itu baru kemungkinan ya. Dan katanya nggak apa-apa, dibiarkan saja begitu, nggak apa-apa selama tidak menimbulkan suara yang keras. Masih belum ketemu sebenarnya ini proses pemeriksaan oleh dokter mobilnya ini menggunakan stetoskop khusus. Tapi keren juga ya itu alatnya ya. Seperti dokter beneran nih. Jadi setelah diperiksa gitu ya, itu seperti saya bilang tadi, rekomendasinya tidak usah diapa-apakan. Iya. Nah, ini beliau menjelaskan. Ini orang Pak Busan, tapi setir ini kan mungkin mana? Handbrake nih Kak, maksudnya rack steer nih Kak? Ya, pemegangan penghubung antara rack setir itu Ke ban. di rod ke ban. Oke. Biasanya itu sering ada. Oke. Mobil nanti biasanya Keren ya. Dari apanya bisa ngedeteksi nih Kak? Oh, kocak nih Kak. Oh, iya. Oke. Kemarinnya seling ya. Oh iya, pasti kaki. Iya, kaki.
Kalau panas ngerasa bunyinya Pak Nabi teh. Tapi Kalau panas bunyi Pak Nabi itu ngerasa Nabi teh. kan Kuning kan ya. Nah, kalau sensornya belum main ya. oh, Itu kan masalah. itu masalahnya. Oke, sekarang beliau melanjutkan untuk membuka sok sebelah kiri ya. Butuh perjuangan juga membukanya ternyata. Jadi penggantian soknya ini kalau bisa menggunakan Tokicho ya. Jadi sok kiri ini saya ganti dengan Tokicho, walaupun sok kanan sebenarnya KYB. Jadi dulu sekitar berapa ya, 3 tahun ya, tahun 2021 itu diganti dengan sok dua-duanya dengan KYB. Ternyata kalau kita membeli sok aslinya, sok asli Toyota yang menggunakan Tokicho itu, kita bisa membeli salah satu, tidak harus beli dua. Dan ternyata sok kiri itu, shock breaker kiri itu lebih mahal harganya dari sok kanan ya. Kalau nggak salah saya ini membayar shocknya ini sekaligus pemasangan itu 935.000 ya. Ini sudah terlepas semua ya, sudah roda sudah dilepas. Sekarang proses melepas koneksi kaki-kaki bagian bawahnya supaya shocknya bisa terangkat. Nah sekalian ini beliau kalau nggak salah mengecek ini apa namanya, long tie rodnya juga. Di sinilah beliau mendiagnosa long tie rodnya bermasalah. Namun setelah diteliti ternyata apa namanya, rak end-nya itu yang goyang-goyang gitu. Apa namanya, as yang di rak setir itu, nggak tahu apa namanya. Intinya itulah ya. Yang paham mobil tahu mestinya. Nah ini shocknya sudah turun. Untuk melepaskan pirnya dari shocknya ini menggunakan alat khusus nih. Jadi menarik merapatkan pirnya itu supaya mau terpisah dari shock breakernya menggunakan dua alat khusus. Jadi di memutarnya itu menggunakan ini impact, bore impact ya, bener namanya bore impact ya. Karena mungkin kenapa bisa bocor yang kiri ini, mungkin karena belum berpengalaman nyetir di Bali ya, jadi sering menumbur lubang. Dan katanya itu kalau mobil sedan memang kaki-kakinya yang paling sering bermasalah gitu ya. Setidaknya dari pengalaman ya, belajar sedikit-sedikit mengenai bagaimana harus merawat mobil ya, khususnya merawat kaki-kaki gitu. Oke, masih berjuang membukanya ya. Kalau menggunakan secara manual tanpa menggunakan ini apa namanya, bore impact itu mungkin lebih lama ya proses pelepasannya. Tidak lepas-lepas juga. Oke, sudah lepas ya. Ini tidak terdokumentasi dengan sempurna. Ini bocor ya. Nah ini yang bocor ya. KYB pemakaian 2 tahun. Ini kalau nggak salah yang bocor nih katanya sih bisa diperbaiki, tapi saya putuskan dijual kiloan ke toko rongsokan itu laku Rp16.000. Nah ini stok asli ya. Jadi kebetulan kenapa saya berani bilang asli, karena saya mengganti shocknya ini di bengkel rekanannya Toyota. Jadi pemilik bengkel ini adalah salah satu karyawan dealer Toyota di Denpasar kalau nggak salah ya. Jadi kalau memperbaiki seperti itu di sini tidak melayani memperbaiki, lebih ke ya ganti. Kalau ini rusak diganti seperti itu. Jadi kalau yang hobi mengganti-ganti gitu cocok ke bengkel ini ya. Nah ini proses pengetesan shocknya ya. Udah nggak ngelawan deh. Udah nggak bisa bernapas. Ternyata dua shock merek berbeda itu bisa dipasangkan, walaupun kalau dilihat di forum-forum itu ada perdebatan juga. Dan sampai saat ini mobil saya aman-aman saja dipakai shock yang berbeda, bahkan saya pakai perjalanan cukup jauh. Nah ini proses penggantian shock ini sebelum saya mudik ke Lampung Ya? bulan Agustus itu bulan ya, sekitar bulan Juni itu saya mengganti shock breaker ini. Ini keren apa namanya nih, Kak? Warna biasa.
Oke. Ya, tinggal memasang kembali pirnya ke dalam shocknya. Jadi dengan dijepit seperti itu sepertinya lebih mempermudah ya memposisikan pirnya. Nah, masih belum selesai juga. Sempat menunggu agak lama karena sempat berpikir untuk apakah mengganti memperbaiki masalah rak setir itu. Setelah berdiskusi dengan bengkelnya, ya dipakai dulu nggak apa-apa selama tidak benar-benar mengganggu ini. Dan memang nggak mengganggu sih sebenarnya, tidak begitu terasa. Oke, pirnya ini sudah terpasang di shocknya, makanya dilepas ininya penguncinya ini. Dan setelah ini dipasang, dan sayang sekali tidak terdokumentasi proses pemasangannya karena tidak sempat melanjutkan proses perekaman ya. Nah, ini sedang memasukkan, tapi tidak sampai selesai bisa terekam ya. Sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Tapi pada intinya shocknya sudah terpasang, kondisinya bagus dan nyaman saja dipakai dengan shock yang lain.